social distancing. Iya, mirip ikan bakar. Bisa dibilang sih banyak kafe dan resto yang benar-benar terpukul akibat situasi yang saat ini terjadi, bisa dibilang secara global ya. Mulai dari awal-awal munculnya, kemudian penerapan social distancing, mereka harus tutup beberapa pekan dan hasilnya mereka harus membayar gaji karyawannya dan terpaksa mengorek tabungan karena penghasilan mereka nih, penghasilan kafe dan resto ini benar-benar menurun drastis, bahkan ada yang tidak mempunyai hasil sama sekali tapi tetap menggaji karyawannya karena memang beberapa kafe dan resto itu benar-benar berusaha membuat karyawannya tetap bisa menerima gaji ataupun upah meski tempat mereka tutup. Ini yang sebenarnya sangat-sangat luar biasa dan patut kita acungi jempol sih. Mereka tidak bisa bekerja karena tempat kerja mereka tutup dan ya mau gimana lagi. Terpaksa beberapa kafe dan resto bahkan mengistirahatkan beberapa karyawannya di masa-masa awal itu. Nah sekarang ini sudah ada sedikit kelonggaran sih dari pemerintah, di mana kafe dan resto bisa buka dengan aturan-aturan khusus yang diterapkan di tempat usaha mereka. Contoh misalnya tempat cuci tangan harus ada, wajib menggunakan pengukur suhu tubuh supaya pengunjung yang masuk itu benar-benar aman, misalnya dari suhu tubuh yang benar-benar tinggi. Kalau misalnya ada yang benar-benar tinggi ya disarankan untuk pulang ke rumah dan beristirahat, begitu ya. Pengunjung yang datang ke kafe dan resto juga diwajibkan untuk menggunakan masker. Nah seperti yang terlihat di kafe dan resto Teras Empang, salah satu pioner resto dengan ya suasana yang benar-benar luar biasa ya. Di mana pemandangan di sini benar-benar cantik. Kenapa? Keunggulannya dia berada di sekitaran aliran sungai Salokarajai, di mana memang pemandangannya benar-benar luar biasa di sini ya. Ya, tidak heran kalau beberapa pengunjung memilih untuk menikmati makan siang maupun makan malam di Teras Empang ini. Jadi tidak hanya pengunjung sih yang diukur suhu tubuhnya dan wajib mencuci tangan. Karyawan juga. Karyawan harus pakai face shield dan juga masker. Wajib memeriksakan kesehatan dulu sebelum masuk kerja. Kalau ada yang sakit-sakit dikit nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk kerja ya. Dan mereka sepertinya juga benar-benar menjaga kebersihan dengan menggunakan, ada beberapa karyawan yang menggunakan kaos tangan. Kita di sini sampai malam nih, wah luar biasa Teras Empang ini ya. Oke, baik, dari Teras Empang kita langsung menuju ke S3 Box. Di S3 Box ini sendiri memang hampir sama, menjadi salah satu tempat favorit milenial atau anak-anak muda yang merasa dirinya gaul banget pasti menginjakkan kaki di sini nih. Tempatnya memang strategis dan tentunya selalu dalam pengawasan. Hampir setiap operasi dari pihak keamanan dan Satpol PP itu pasti mampir di S3 Box ini. Soalnya tempatnya strategis banget dan berada di pusat kota. Aduh. Nah seperti saat kita berkunjung ke S3 Box ini ada Satpol PP juga yang datang untuk meninjau tempat ini, memastikan apakah S3 Box menerapkan protokol kesehatan yang diwajibkan. Dan kita juga bisa melihat sendiri sih S3 Box ini benar-benar memberikan standar pemeriksaan kesehatan luar biasa. Bukan pemeriksaan kesehatan sih, contoh misalnya tempat cuci tangannya ada juga pengukur suhu tubuh. Bagi yang demam ini kayaknya nggak boleh masuk ini. Dan suasana di sini juga ramai banget dan terlihat kursinya memang diatur sedemikian rupa agar tetap menerapkan protokol kesehatan seperti social distancing atau menjaga jarak ya. S3 Box sendiri memang menjadi salah satu
tempat nongkrong yang tren dan berada di kolom pencarian utama ketika kita cari tempat anak muda nongkrong dan gaul di mesin pencarian. Pasti namanya berada di posisi teratas, kemudian disusul ruang seduh di nomor kedua dan nomor ketiga apa tadi ya? Lupa gue buka ya. Oke. Jadi salah satu alasan kenapa banyak yang nongkrong di sini tidak hanya tempatnya dengan harga menu yang sangat terjangkau bagi kantong remaja. Memang suasana di S3 Box ini sangat luar biasa dengan penyusunan tempat yang mempunyai beberapa petak yang bisa menyesuaikan kepribadian pengunjung. Misalnya suka yang Instagramable, bisa yang mau tenang, yang mau di sofa, semuanya ada. Salah satu daya tariknya lagi adalah live music. Di sini setiap malam ada live music dan inilah yang membuat tempat ini selalu dipadati warga. Karena hampir pengunjung itu suka banget dengan live music. Mereka ingin menikmati makanan sambil mendengarkan alunan lagu atau apa. Oke. Nah, kita tinggalkan dulu S3 Box yang memang terlihat juga menerapkan protokol kesehatan yang luar biasa. Mulai dari karyawannya juga memakai masker dan juga mewajibkan pengunjung untuk cuci tangan serta pemeriksaan suhu tubuh. Selanjutnya kita menuju ke mana nih? Ke Soreang. Nah, di Soreang sih yang paling ramai juga ada satu, yaitu Rumah Kopi Sweetness. Tempat ini juga lumayan ramai dan terlihat karyawannya juga diwajibkan untuk menggunakan